Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam semangat pagi penuh harapan. Selamat datang kembali di channel Charger Kehidupan. Channel untuk ngecas diri sendiri, channel untuk menambah power, menambah semangat, menambah energi kehidupan. Bersama saya Imron Wong, seorang life advisor. Semoga Anda semua baik-baik saja ya. Lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan terus semakin membaik ya. Amin. Terima kasih kepada para subscriber saya yang terus mendukung channel ini, dan saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru pertama kali menemukan video saya, baru pertama kali menonton video saya. Anda coba telaah, cermati dan renungkan gitu. Semoga Anda mendapatkan manfaat kebaikan untuk Anda ya. Terima kasih sekali lagi. Baik guys, kali ini saya mau bicara tentang bodoh gitu ya. Makanya judul video kita kali ini adalah Tobat Yuk, Berhenti Jadi Orang Bodoh ya. Saya ulangi, judul video kita kali ini adalah Tobat Yuk, Berhenti Jadi Orang Bodoh gitu ya. Nah, untuk mulai masuk ke dalam pembahasan judul kita kali ini, yuk kita mau tahu dulu gitu, sebenarnya bodoh itu apa sih? What's the meaning of bodoh gitu? What's the meaning of stupid gitu? Apa sih yang dimaksud dengan bodoh gitu ya? Nah, Wikipedia bahasa Indonesia tidak menjelaskan banyak tentang apa itu bodoh gitu. Tetapi simpelnya beginilah. Bodoh itu sebenarnya satu kata ya, sifat gitu yang menunjukkan kondisi tentang kurangnya pengetahuan atas informasi subjektif dalam diri seseorang. Ya, saya ulangi ya. Bodoh yang dimaksud oleh Wikipedia bahasa Indonesia adalah kondisi di mana kurangnya pengetahuan atas informasi subjektif dalam diri seseorang gitu ya. Nah, karena kurangnya pengetahuan tadi membuat cara berpikir, cara berperasaan, cara berkata-kata dan bertindak seringkali menjadi tidak logik gitu ya. Artinya ya memang miskin pengetahuan tadi, sangat kurang pengetahuannya ya. Nah, makanya sebenarnya dalam konteks ini gitu ya, kata bodoh yang segianya adalah lawan dari kata cerdas gitu. Tetapi ternyata dalam catatan-catatan literatur gitu ya, yang kita bisa baca gitu dari bahkan ribuan tahun yang lalu gitu, kata bodoh ini tidak merujuk pada kondisi intelektual seseorang gitu. Artinya kata bodoh ini tidak diarahkan pada tingkat kecerdasan tertentu seperti psikologi bilang gitu. Misalnya tingkat kecerdasan yang dianggap kurang itu adalah dungu misalnya gitu. Nah, kata bodoh ini sebenarnya tidak diarahkan atau tidak disasarkan ke sana gitu. Ya, literatur yang kita bisa baca sejak ribuan tahun yang lalu misalnya untuk menyebut orang bodoh misalnya, itu hanya tercatat pada katakanlah cerita-cerita rakyat, epos, mitologi dan seterusnya gitu, yang merujuk pada semua tindakan orang-orang yang memang dianggap tidak masuk akal sehingga itu dianggap lelucon gitu atau guyonan gitu ya. Kenapa guyonan? Ya lucu ketika seseorang katakanlah mengatakan atau melakukan sesuatu yang justru tidak masuk akal gitu. Nah, itu dimaksud orang bodoh, disebut orang bodoh. Itulah yang kita bisa baca dari literatur tentang orang bodoh itu gitu ya. Nah, sekarang kalau begitu gitu ya, kenapa kita mesti taubat menjadi orang bodoh gitu ya? Yuk kita lihat ciri-cirinya ya. Ciri pertama orang bodoh itu guys, nomor satu adalah dia selalu merasa paling benar. Itu orang bodoh ya. Pokoknya apapun yang terjadi termasuk dia melakukan kesalahan sendiri gitu ya, dia selalu akan cari kambing hitam. Dia akan merasa dirinya yang paling benar gitu, dan orang lain salah gitu ya. Itu orang bodoh ya. Yang kedua apa? Dia menyepelekan orang lain ya. Menyepelekan orang lain itu ya dalam konteks artinya dia menafikan gitu ya, menafikan keberadaan seseorang di luar dirinya, itu dia nggak penting gitu ya. Contoh misalnya nih ya, Anda sedang diskusi serius dengan kawan gitu yang temanya serius nih gitu ya. Tiba-tiba orang bodoh ini datang nyeletuk gitu ya dengan sok taunya gitu, akhirnya yang bahkan sama sekali menafikan pendapat kalian yang berdua yang tadi diskusi tadi gitu. Karena orang bodoh memang cenderung menyepelekan orang lain guys gitu ya. Itu yang kedua ya. Nomor satu adalah orang bodoh tadi apa? Yang merasa dirinya paling benar. Kemudian nomor dua, menyepelekan orang lain. Kemudian yang ketiga guys, orang bodoh itu tidak pernah mau tahu, tidak pernah mau memahami pemikiran orang lain gitu. Ya, makanya di dalam konteks ini saya kasih contoh ya. Ada orang yang dinasihati terus kita nyeletuk. Dinasihatin juga nggak dipikirin, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Nah, itu karena orang bodoh memang tidak pernah ingin memahami pemikiran orang lain gitu. Itu nggak penting buat dia gitu ya. Itu orang bodoh. Ingat ya, kita review lagi. Satu,
merasa dirinya paling benar. Kemudian kedua, menyepelekan orang lain. Ketiga, ya, dia tidak mau memahami pemikiran orang lain seperti apa, ya. Nah, yang keempat, ini biasanya orang bodoh itu bercanda di waktu yang salah gitu atau tidak tepat gitu. Misalnya dia ketawa cekakakan di pemakaman atau di saat-saat Anda sedang sedih gitu ya, atau di acara-acara yang pokoknya sedang berduka, tiba-tiba bercanda gitu. Nah, kadang-kadang bercandanya sarkastik banget gitu, atau hal-hal yang tidak nyambung gitu. Jadi garing gitu ya, dan seterusnya lah. Itu tidak asik. Orang bodoh gitu ya. Oke, kita review lagi. Nomor 1, orang bodoh itu merasa dirinya paling benar. Kemudian nomor 2, dia menyepelekan orang lain. Nomor 3, tidak mau memahami pemikiran orang lain. Nomor 4, orang bodoh itu cenderung ya bercanda di waktu yang salah gitu. Nah, nomor 5, orang bodoh itu cenderung menceritakan prestasi dirinya sendiri gitu. Nah, bahkan dalam konsep bersosial kita, itu orang bodoh itu sulit sekali memuji keberhasilan orang, katakanlah gitu, pencapaian seseorang. Misalnya pas lagi acara syukuran pun tentang naik pangkat tetangga misalnya, dia akan menceritakan, saya kemarin bisa lebih baik dari itu, misalnya kayak gitu ya. Jadi dia cenderung tidak ingin orang lain itu lebih pintar dari dia gitu. Dia selalu menceritakan prestasi dirinya sendiri gitu ya. Oke, kita review ya, sudah 5 ya. Orang bodoh itu ya merasa dirinya paling benar, menyepelekan orang lain ya, tidak mau memahami pemikiran orang lain, bercanda di waktu yang tidak tepat gitu ya. Kemudian yang nomor berikutnya tadi, nomor 5 adalah dia cenderung menceritakan prestasi dirinya sendiri ya. Nah, yang nomor 6, orang bodoh itu selalu tidak serius dengan ucapannya. Hati-hati dengan teman Anda ya, kerabat, keluarga yang dia cerita sukses tuh begini, dan dia seperti orang-orang yang termotivasi. Nampaknya gitu ya dari kata-katanya ya. Seperti orang yang termotivasi untuk sukses, katakanlah kayak gitu. Tetapi tindakannya tidak seiring dengan kata-katanya itu gitu. Misalnya ketika dia cerita, oh iya, sukses itu harus bangun pagi jam subuh, katakanlah gitu. Tapi Anda lihat berkali-kali gitu, ternyata dia sendiri bangunnya jam 8 gitu. Jadi dia, orang bodoh itu cenderung inkonsisten ya. Inkonsistensi terjadi dalam hidup dia. Itu orang bodoh ya. Udah 6 tadi ya guys ya. Nah, kemudian yang ke-7 apa? Dia, orang bodoh itu biasanya close minded gitu. Close minded itu ya pokoknya pola pikirnya tertutup gitu. Ya pokoknya gue nggak mau tahu apapun ilmunya, apapun orang lain, apapun yang dikatakan, pokoknya inilah gue gitu ya. Gue nggak peduli dengan orang lain gitu. Orang bodoh tuh close minded ya. Anda kasih tahu ilmu apapun, Anda kasih tahu peluang apapun gitu, orang bodoh selalu tertutup gitu ya. Close minded. Ini yang close minded ini yang betul-betul mungkin Anda sering kali ketemu orang-orang seperti ini ya guys ya. Jadi orang-orang yang memang tidak pernah tertarik gitu loh untuk melihat sesuatu secara terbuka gitu. Kemudian ciri yang berikutnya apa? Orang bodoh itu biasanya guys ya, jadi dia melakukan kesalahan yang sama itu berulang-ulang, terus berulang kali gitu. Salah terus. Kenapa? Karena orang bodoh tidak belajar dari nilai-nilai gitu. Ya mungkin nanti katakanlah gitu di masyarakat ya, sering kali ya. Saya sering kali melihat ada banyak kegagalan gitu ya, dan dia melakukan pola menjalani sesuatu dengan cara yang keliru lagi gitu, sehingga hasilnya keliru terus gitu. Yang melakukan kesalahan yang selalu berulang gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ciri orang bodoh itu misalnya dia merasa dirinya paling benar gitu. Jadi pokoknya semua orang salah gitu, kecuali dirinya sendiri. Nah ya, coba perhatikan ciri-ciri tadi ya, yang 10 tadi ya, ciri-ciri orang bodoh itu gitu ya. Jadi orang bodoh itu intinya kurangnya pengetahuan, itu yang paling penting gitu. Nah, makanya kalau Anda bertanya misalnya, Pak, jadi penyebab orang bodoh itu apa gitu? Mungkin ada 2 hal ya guys ya. Artinya memang ada faktor genetik kemalasan gitu. Saya belum pernah juga meneliti kenapa orang jadi malas gitu ya. Tetapi karena bodoh menceritakan, menerangkan soal kurangnya pengetahuan, ya saking malesnya orang gitu, saya sampai bilang sama orang-orang, sebenarnya orang malas itu pertama-tama ya berangkat dari ya dia memang tidak ingin berilmu gitu ya, tidak pernah ingin membaca, tidak pernah ingin mendengar nasihat orang, tidak pernah tidak pernah mau mendengar hal-hal yang baik, nasihat-nasihat dan seterusnya ya. Itu orang bodoh. Nah, kemudian yang kedua, dari semua hal yang tadi saya paparkan 10 ya, ciri-ciri orang bodoh itu, sebenarnya Anda mulai bisa menyimpulkan kenapa dalam literatur yang kita bahas, kita baca gitu ya. Misalnya dalam konteks self development, self increasing, self improvement misalnya gitu. Itu sebenarnya
10 hal tadi adalah itu bisa jadi adalah akibat dari trauma seseorang di masa kecilnya, atau intinya adalah ada trauma masa lalu gitu yang membuat orang jadi seperti tadi ciri-ciri tadi ya, itu seperti apatis gitu ya, seperti tidak mau tahu, pokoknya pokoknya apa gitu ya. Makanya orang bodoh itu guys dalam konteks keseharian kita seringkali kita lihat sebagai orang-orang yang egois ya. Sudah pernah ketemu orang-orang egois gitu ya, orang yang pokoknya maunya gue gini, orang lain semua bodoh gitu, orang lain semua salah gitu, orang egois, pokoknya gue mesti diikutin, kalau enggak gue bunuh diri. Wah, itu misalnya seperti itu ya guys ya, orang-orang egois, orang-orang yang playing victim. Anda pernah dengar istilah playing victim? Jadi kalaupun dia yang salah gitu, akhirnya dia cerita kepada orang itu ya, istilahnya bahwa dia adalah korban, gue sudah dizolimi itu, padahal sebenarnya dia yang salah tuh guys gitu. Makanya disebut playing victim. Ada juga seperti itu gitu ya. Kemudian ada orang yang katakanlah gitu ya, cerita tentang trauma kemiskinan. Mungkin dia seseorang yang dulunya miskin sekali, tiba-tiba hari ini jaya, dan karena dia trauma kemiskinan, dia sampai nggak pengen ngingat gitu keluarganya di kampung yang dulu pernah miskin itu. Ada orang-orang seperti itu guys ya. Nah, jadi maksud saya adalah, coba perhatikan, adalah pantas, adalah wajar jika literatur yang kita pelajari dalam konteks self improvement itu, self development itu, memang bodoh itu sudah dianggap sebagai X karakter gitu, atau karakter lain lah gitu dalam dari sisi kepribadian orang yang itu diakibatkan oleh trauma masa lalu, trauma masa kecil dan seterusnya gitu. Makanya Anda dan saya pasti pernah dengar gitu, tidak ada orang yang dilahirkan dengan takdir bodoh. Sebenarnya nggak ada guys. Coba perhatikan ya. Karena kita diberi otak itu ya memang sama, besarnya sama, struktur dan tekstur dan fungsinya semua sama gitu ya. Ini hanya beda dalam soal bagaimana membangun persepsi ketika kanak-kanak gitu ya, ketika bayi, ketika kanak-kanak, anak-anak, remaja dan seterusnya gitu ya. Makanya kalimat itu tidak salah gitu, bahwa memang tidak ada orang yang ditakdirkan bodoh gitu. Tetapi bahwa pernah terjadi trauma tertentu di masa lalu sehingga membuat orang menjadi bodoh gitu. Bahkan orang sampai nggak pengen tahu apa lagi gitu ya. Nah, Anda bisa ketemu misalnya orang-orang yang apatis, skeptis lah ya, dan seterusnya yang seperti memang menutup diri, close minded tadi gitu ya. Itu makanya menjadi bodoh gitu. Nah, maksud saya dengan membahas topik ini dalam channel Charger Kehidupan ini, saya ingin menggedor Anda semua gitu, bahwa belajar itu menjadi begitu penting untuk tidak menjadi bodoh gitu. Atau dengan bahasa lain, cara seseorang untuk menjadi cerdas hanya satu, just only one gitu ya, belajar gitu. Makanya saya pernah kulik di bagian video terdahulu bahwa ya kalau kita sudah sadar gitu ya, bahwa sepanjang kehidupan kita ya cuma memang harus belajar, learn, sisa, belajar tiada henti gitu. Supaya apa? Menjadi cerdas. Makanya dalam video saya terdahulu juga saya bilang bahwa ketika katakanlah ya dalam satu pembicaraan, katakanlah seminar, training tentang sukses dan seterusnya, bahwa jadilah orang cerdas, tidak berarti itu bicara soal IQ, bicara soal IPK, bicara soal nilai rata-rata rapat, bukan. Tapi intinya adalah orang yang kaya akan pengetahuan tertentu gitu. Sehingga ketika terjadi sesuatu dalam hidup Anda ya, katakanlah seperti itu, Anda sudah punya memori gitu. Nah, ini dia nih, penting juga saya sampaikan kepada Anda. Tahukah Anda, kita manusia ini menjalani seluruh aktivitas kehidupan, termasuk mengontrol ya, mengelola emosi kita, itu lebih dari 80%, ada data penelitian terbaru bahkan sampai 88% itu adalah dengan mengeluarkan memori dari alam bawah sadar kita. Apa artinya? Jadi contoh ketika kita mandi gitu ya, kita kan nggak sempat lagi mikir, oh cara ngambil handuk, kemudian cara gosok gigi, kemudian cara nyiram atau cara keramas di bawah shower misalnya gitu, kemudian cara pakai handuk dan seterusnya. Itu muncul aja guys, kan Anda nggak sempat mikir, oh cara pakai handuknya harus pegang tangan ini, nggak sempet. Artinya apa? Itu sudah mengalir saja dari alam bawah sadar kita gitu ya. Nah, itulah sebabnya pentingnya belajar, karena seluruh aktivitas kehidupan kita, jangan lupa loh ya, jangan lupa, kita flashback sebentar ya. Life skill itu adalah keterampilan kehidupan. Namanya keterampilan, itu selalu awalnya dari ilmu gitu ya, yang diulang, dipraktekkan, diulang menjadi keterampilan gitu. Dan pada akhirnya dia akan termemori di alam bawah sadar kita. Nah, itu pentingnya gitu. Makanya
Pengulangan itu sangat penting karena 88% kita melakukan aktivitas hidup kita ini memang dari alam bawah sadar kita, gitu ya. Nah, kalau Anda sedang drive misalnya, nyetir ya di jalan, misalnya tiba-tiba Anda refleks aja gitu. Alhamdulillah ya, bisa banting setir sedikit aja kita. Kalau tidak kena gua, misalnya gitu. Nah, itu Anda mungkin nggak sempat mikir, tetapi ada refleks dari alam bawah sadar Anda, nggak kena nih, gitu loh, ya. Nah, itu sebabnya setiap kita butuh memperkaya pengetahuan supaya tidak menjadi bodoh gitu. Ya, Anda bisa bayangkan, makanya dalam literatur cerita rakyat, epos, mitologi dan seterusnya itu ada orang yang bahkan sampai mati dalam cerita itu gitu. Memang dia tidak ingin tahu apapun gitu. Jadi mati masih dalam wujud dia ya, dalam kondisi dia masih katak dalam tempurung itu gitu. Kenapa? Karena memang kalau bahasa kita yang seringkali kita dengar dan kita mungkin sering gunakan ya, keras kepalanya itu tidak berdasar gitu. Intinya orang ini tidak pernah bisa dikasih input dari luar gitu. Intinya ya pokoknya mesti gini, mesti gitu, pokoknya nggak bisa, harus maunya gue harus. Nah, itu bodoh sekali itu guys ya. Itu bodoh sekali. Nah, kebodohan yang saya akan bahas lebih tinggi dari itu misalnya adalah ini dia guys. Ketika Anda cukup ilmu ya, ini saya akan runutkan pelan-pelan ya. Ini akan menjadi kesadaran tingkat tinggi ini gitu. Karena hanya dengan otak kita, karena kita punya otak ya yang berbeda dengan makhluk hidup yang lain gitu, yang itu dimungkinkan. Saya kulik sebentar ya. Otak kita ini ada otak reptil, otak mamalia, ada limbic system dan seterusnya, yang memungkinkan kita menampung begitu banyak input dari luar dalam bentuk ilmu, kemudian kita olah dalam bentuk ilmu tadi gitu. Nah, karena otak kita yang luar biasa dan kita berilmu itulah, makanya kita beriman. Dasarnya itu dulu gitu ya. Kita berotak, kita mau belajar gitu ya, kita berilmu, lalu dengan ilmu itu kita beriman gitu. Kalau orang tidak berilmu ya pasti tidak beriman dia. Bagaimana dia punya dasar keimanan kalau dia nggak punya ilmunya gitu ya. Nah, dari iman itu tawakal. Tawakal itu apa? Syukur gitu. Makanya dalam konteks agama pun sebenarnya ya selalu dinasihatkan syukurilah segala sesuatu yang terjadi gitu. Syukurilah gitu. Ini penting nih, dan hanya orang-orang yang berilmu yang sanggup melakukan itu gitu. Orang bodoh nggak bisa guys. Anda bisa bayangkan ketika orang bodoh ini katakanlah putus cinta saja. Waduh, itu nangisnya bisa air matanya satu samudra Hindia itu guys gitu ya. Mau diajak apapun segala macam dia nggak ngerti. Karena orang bodoh selalu cenderung merasa dirinya paling menderita ketika segala sesuatu terjadi dalam hidupnya. Padahal putus cinta biasa saja. Ada miliaran orang mengalami itu gitu. Mungkin Anda yang nasihatin pun ya ngalamin juga gitu. Atau katakanlah seseorang kehilangan sesuatu yang dianggap berharga, katakanlah motor, mobil, atau uang atau apa. Tiba-tiba orang bodoh ini merasa mengharu biru seolah-olah seperti dunia kiamat dan seterusnya gitu. Padahal orang lain miliaran juga yang mengalami kehilangan yang sama gitu. Atau Anda misalnya, Bapak ini nggak ngerasain sih, saya di ghosting pasangan Pak, kami udah menikah 20 tahun dan dia mengikat dengan orang lain bla bla bla. Tuh yang ngalamin itu juga bukan hanya Anda gitu. Ada banyak orang lainnya yang juga mengalami hal yang sama gitu. Ya, makanya penting bagi kita untuk terus belajar, memperkaya pengetahuan kita supaya kita tidak menjadi bodoh. Kenapa? Bodoh ini penting kita tinggalkan dalam konteks agama. Makanya kenapa saya kasih judul video saya ini adalah tobat yuk, berhenti jadi orang bodoh. Karena dalam konteks agama pun, dalam konteks spiritual pun, memang orang bodoh ini maaf nih guys, memang tidak bernilai gitu. Hanya ketika Anda menjadi orang cerdas lah, ya Anda bisa memahami nasihat-nasihat bijak tentang spiritual itu gitu. Bahwa Anda adalah bukan raga Anda, bukan jabatan Anda, bukan pendidikan Anda, bukan pikiran dan perasaan Anda, bukan semua hal yang Anda capai secara duniawi itu, bukan. Kan Anda nggak harus ketemu saya video ini untuk tahu bahwa yang kembali kepada Tuhan Sang Pencipta, Sang Kali Ilahi Rob itu ya memang spirit kita, nyawa kita, ruh kita. Ya, sementara badan kita, pikiran kita, perasaan kita, harta benda kita, pencapaian kita seluruh dunia, ya memang kita tinggalkan semua. Tubuh bahkan menjadi tanah dan dimakan cacing tanah juga guys, gitu loh. Dan ini hanya bisa dipahami oleh orang cerdas gitu. Orang bodoh pasti nggak senang mendengar nasihat ini gitu. Kenapa? Karena dia bodoh. Nah ini dia yang saya ingin ceritakan kepada Anda, bahwa ada kebodohan tingkat tinggi, yaitu ketika seseorang merasa bahwa dia ini adalah makhluk dunia gitu. Dia adalah makhluk dunia yang fana. Ini masih bodoh guys gitu. Kenapa? Karena kalau Anda sampai pada kesadaran diri sejati, Anda pasti sadar
bahwa gue itu bukan Sergio, bukan Barbara, bukan Lawrence, bukan, itu identitas, dan itu identitas dunia, itu identitas fisik saja gitu. Tetapi bahwa Anda dan saya adalah noktah-noktah, ya, cipratan-cipratan dari sang ilahi itu. Makanya dalam konteks spiritualitas, kita ini adalah ya bagian dari spirit ilahi itu. Makanya dalam penciptaan dihembuskan napas kehidupan. Ada spirit ilahi. Nah, hanya orang cerdas yang bisa memahami bahwa iya ya, astagfirullahaladzim, gue ini makhluk spiritual loh. Gue ini adalah bagian dari spirit ilahi. Masa gonjang-ganjing hanya karena sorry ya, kehilangan apa gitu. Memang itu berharga lah, tapi itu dunia dan memang bakal gue tinggalin kok gitu ya. Jangankan soal mobil atau motor atau rumah, saya tahu itu berharga dan mahal gitu. Jangankan itu, bahkan istri yang paling Anda cintai pun ya memang suatu ketika kan Anda tinggalkan, bukan? Anak-anak yang Anda banggakan dengan prestasi yang luar biasa, suatu ketika tahu semua akan ditinggalkan gitu. Kenapa jadi mengharu biru? Kenapa Anda mengikuti terlalu pikiran dan perasaan Anda itu gitu? Itu yang di dalam konteks self love, self improvement, itu yang dimaksud dengan kemelekatan. Jadi dalam konteks pengembangan diri, pengembangan kepribadian, orang bodoh dimaknai bukan hanya sebagai orang yang kurang pengetahuan, tetapi orang yang justru selalu melekat gitu kepada hal-hal yang duniawi gitu. Melekat kepada pikiran dan perasaan, itu duniawi guys gitu ya. Pikiran dan perasaan Anda itu bisa terkompori, terprovokasi oleh hal-hal yang negatif yang terjadi dalam hidup Anda, sehingga itu membuat Anda sulit bersyukur gitu. Karena Anda masih berada dalam duniawi gitu. Makanya dalam konteks pembelajaran spiritual, yang terbaik adalah selami ke dalam diri Anda yang terdalam. Siapa sih gue gitu? Ini bukan soal identitas gitu. Ini bukan soal siapa Sergio, Barbara, ya, Lauren dan seterusnya. Bukan soal Doraemon, bukan soal Wiro Sableng, bukan. Itu hanya identitas duniawi. Tapi spirit Anda itu siapa? Ya, Anda harus memahami bahwa sebagai manusia, Anda itu didesain, diciptakan, di-create by God, oleh Tuhan yang Maha Kuasa yang Anda pahami itu, sebagai makhluk yang juga pencipta gitu. Makanya Anda diberikan spirit ilahi dan akal budi sebagai pengendali dan pencipta ya. Makanya kan Anda nggak usah ketemu juga video saya, Anda pasti tahu ada banyak orang sukses di dunia ini karena menciptakan sesuatu, create something. Kenapa? Karena ada spirit ilahi. Itu loh guys gitu ya. Kenapa? Karena ada akal budi. Ya, makanya orang bodoh dalam konteks self improvement, pengembang self increasing, self development itu jauh lebih tinggi lagi, yaitu ketika seseorang sadar diri sejatinya adalah bukan dari dunia ini. Karena kita suatu ketika spirit kita, roh kita, nyawa kita akan kembali kepada Tuhan. Ya, sementara apa yang duniawi, pikiran kita, perasaan kita. Makanya betul lah istilah ini gitu. Kalau kita bicara dalam konteks agama, betul, saya setuju istilah ini. Ya, istilah surga neraka itu ya ketika kita masih hidup, makanya kita gonjang-ganjing bahas soal surga neraka. Ketika kita mati, nggak ada lagi istilah surga neraka. Siapa yang tahu? Kita sudah nggak tahu. Gitu loh guys. Nah, itu sebabnya saya ingin mendorong Anda semua untuk memahami bahwa bodoh itu kalau masih hanya soal kurangnya pengetahuan gitu, itu masih simple. Tapi bodoh dalam konteks yang lebih tinggi adalah ketika Anda menyerahkan spirit Anda, yang spirit ilahiyah itu, yang khuds itu, yang kudus itu, yang memang suci itu gitu. Kemudian Anda gantungkan gitu pada hal-hal yang duniawi, yang fana ini, yang bakal kita tinggalkan itu gitu. Makanya orang-orang spiritual selalu juga menganggap lucu ketika seseorang bahkan sampai mencoba bunuh diri, minum racun karena kehilangan terjadi kebakaran, katakan lagi gitu, katakanlah kehilangan suami atau istrinya, kehilangan anaknya. Artinya apa? Belum ada pengendalian diri, belum menyadari bahwa ya memang Ya ini semua diizinkan Tuhan. Saya mengerti bahwa itu sulit, saya mengerti guys. Tapi please, jangan melekat gitu. Nah, kemelekatan ini yang akan membuat Anda semakin tidak menyadari nilai-nilai spiritual Anda itu. Gitu loh. Makanya saya ingin mendorong Anda untuk segera menyelam ke dalam diri Anda, selami yang paling dalam gitu. Gue ini sebenarnya siapa? Untuk apa gue dilahirkan? Untuk apa gue di sini? Dan tujuan gue apa? Gitu loh ya. Makanya ini juga bagian penting yang ingin saya sampaikan. Kalau tujuan Anda benar adalah bahagia dan proses kehidupan Anda yang ingin Anda jalani adalah dengan cara bahagia itu, tidak ada cara lain guys. Jangan melekat kepada semua hal yang duniawi yang memang fana, yang bakal kita tinggalkan itu. Jadilah diri sendiri. Makanya Anda pasti juga sering mendengar ini, be yourself gitu.
Ya, jadilah diri Anda sendiri dengan versi terbaikmu. Nasihatnya seperti itu gitu. Jadi bukan lagi bergantung pada identitas karena katakanlah gitu ya, Anda lagi seorang cowok gitu, lagi nembak cewek kemudian ditolak, wah hancur nilai Anda. Itu artinya Anda masih bergantung pada pikiran dan perasaan. Oh, suatu ketika katakanlah terjadi pengurangan karyawan dan Anda jadi korban katakanlah PHK misalnya. Toh semua orang mengalami itu. Saya sekali lagi memahami. Saya pernah mengalami, saya tahu situasinya seperti apa. Tapi please, jangan gantungkan hidup Anda pada hal-hal duniawi yang memang fana, ya, tidak kekal, ya. Dan memang kita harus tinggalkan gitu. Makanya orang bahagia itu adalah orang yang bisa melepaskan itu semua gitu. Jadi inilah bedanya antara orang yang sudah sadar diri sejatinya sebagai makhluk-makhluk spiritual dengan orang-orang yang masih melekat secara duniawi. Saya tidak bisa membayangkan misalnya Anda kenal Bill Gates, Anda kenal Jack Ma, Anda bahkan kenal Warren Buffett sebagai investor top, Anda kenal Robert Kiyosaki dengan pembelajarannya, finansialnya yang luar biasa. Tapi mereka sama sekali tidak melekat pada bisnis itu gitu. Jadi bahwa misalnya ada laporan ya, tim finansial dia bilang, Pak kali ini kita kalah berapa? 400 M Pak misalnya gitu. Ya buat mereka itu biasa, namanya bisnis. Dan ilmu bisnis selalu bicara tentang ya namanya bisnis bro, ada soal untung dan rugi. Kalau nggak untung ya rugi. Kan kita sudah paham itu gitu. Kenapa begitu ada kerugian jadi waduh heboh sekali seperti di dunia seolah-olah mau kiamat gitu. Makanya kepada klien-klien yang datang kepada saya dan mengharu biru gitu, saya sering kali nyeletukin guyon gitu ya. Hey bro, sis, kalau mau kiamat bilang-bilang dong, masa kiamat lokal begitu gitu ya. Artinya ya bahwa saya memahami situasi yang sulit secara psikologis untuk menerima kenyataan pahit gitu. Tetapi sadari gitu bahwa ya barangkali inilah yang terbaik diizinkan Tuhan gitu ya. Nah ini juga salah satu paket untuk membuat Anda cerdas gitu ya. Perhatikanlah baik-baik ini. Fase-fase kehidupan kita adalah siklus-siklus. Saya pernah kulik sebentar soal metamorfosis kupu-kupu ya. Dari ulat menjadi kepompong, kemudian berhari-hari dia tidak ada kawan dan menarik diri sendiri ya. Dia bergantung di atas dan bawah. Tiba-tiba menjadi kupu-kupu yang indah. Dan fase-fase kehidupan kita juga seperti itu. Artinya apa? Bukan tidak mungkin jika terjadi hal-hal yang Anda anggap buruk dan katakanlah sakit sekali dan rugi dan bukan nggak mungkin. Itu adalah akhir dari sebuah siklus kehidupan Anda untuk mencapai siklus baru yang lebih baik dari ini semua. Bukan tidak mungkin guys. Itulah sebabnya orang spiritual selalu on the track ya. Selalu on the track of syukur. Jadi selalu bersyukur. Apa saja yang terjadi, orang spiritual itu selalu bersyukur. Alhamdulillah ada kebangkrutan. Supaya apa? Bisa belajar menjadi lebih baik. Alhamdulillah gue di ghosting. Supaya apa? Supaya besok gue ngerti lagi bagaimana harus saling memperlakukan dalam sebuah hubungan koneksi pasangan misalnya gitu. Ya, dan seterusnya. Intinya orang spiritual itu selalu belajar. Makanya kalau Anda bertanya, saya pernah bilang ya di video terdahulu. Saya memahami orang spiritual bukan orang-orang yang sakti supranatural kemudian di gunung di mana gitu ya misalnya, bukan. Buat saya orang spiritual itu orang yang nalar gitu, orang yang sudah sadar dengan sangat bijak gitu ya bahwa oh ya memang gue nggak bisa jadi bodoh gitu. Kenapa? Karena setiap orang sebenarnya ditakdirkan justru pintar, justru cerdas gitu. Makanya tadi saya bilang ada faktor-faktor yang membuat seseorang menjadi bodoh, misalnya trauma masa kecil, masa lalu dan seterusnya. Makanya please lepaskan soal hal-hal yang buruk katakanlah terjadi di masa lalu dan membuat Anda trauma sehingga Anda menjadi bodoh. Please lepaskan guys. Berhenti jadi orang bodoh. Toh semua orang mungkin pernah mengalami apa yang buruk dalam hidup Anda itu gitu. Anda nggak sendirian gitu. Saya, teman Anda, mungkin papa Anda, mama Anda, kakak Anda, tetangga Anda. Ada banyak hal ya, banyak orang yang sudah mengalami itu gitu. Makanya kenapa Anda pertahankan trauma itu gitu. Sehingga terus akhirnya Bapak sih nggak ngerasa sakitnya tuh guys. Mungkin orang lain sudah lebih dulu merasakan sakit seperti itu gitu. Pesan saya, saran saya, jangan pernah simpan trauma Anda. Lepaskan. Siapapun yang menyakiti Anda, maafkan, lepaskan, ampuni. Ya, jangan pernah membuat Anda tertekan, stres, mengacaukan pikiran perasaan Anda. Itu menjadi bodoh. Karena spirit Anda akan tertekan karena itu. Dan itu yang disebut dengan denial. Anda selalu menyakiti diri Anda sendiri. Makanya dalam konteks katakanlah kejadian yang terjadi buruk itu dan Anda menyakiti diri Anda sendiri. Kan Anda dan saya pernah dengar, musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Apa itu? Ego. Gitu ya, lepaskan. Guys, yuk.
dalam konteks zaman yang semakin canggih, zaman now ini, di mana semua orang melakukan self increase, self development gitu ya, self improvement gitu, bagaimana pencapaian yang lebih hebat di masa sekarang ini. Please, saran saya, tobat yuk, berhenti jadi orang bodoh. Tobat yuk, berhenti jadi orang bodoh, ya. Tambahkan ilmu setiap hari. Ampuni orang-orang yang menyakiti. Maafkan mereka. Maafkan diri. Pertama-tama nih, dalam konteks bagaimana ketika Anda merasa disakiti orang lain, saya pesankan, nggak perlu minta maaf kepada orang lain itu yang Anda sempat musuhi sampai balas dendam sampai caci maki. No. Langkah pertama adalah maafkan diri Anda sendiri. Ya, Anda minta maaf kepada diri sejati Anda itu karena Anda sudah menekan dia, gitu loh. Ya, ini yang tidak orang juga pahami gitu. Meminta maaf kepada diri sejati Anda itu penting. Karena diri sejati Anda itu dikirim ke dunia ini memang untuk menguasai Anda, mengendalikan Anda. Tiba-tiba Anda menyerahkan diri Anda pada rasa sakit yang ditimbulkan orang lain, kerugian yang ditimbulkan orang lain. Itu dia, guys. Anda menyiksa diri sendiri, menyiksa batin Anda sendiri. Lepaskan, gitu, lepaskan. Saya yakin ini tidak mudah. Tapi Anda harus berjuang, latih setiap hari, sehingga menjadi skill supaya Anda nggak bodoh lagi gitu. Makanya judul video ini adalah Tobat Yuk, Berhenti Jadi Orang Bodoh, supaya Anda lebih cepat sukses dan bahagia. Sedemikian jauh itu dari saya ya. Tobat yuk, berhenti jadi orang bodoh, supaya kita menjadi orang-orang yang bahagia dan lebih cepat sukses. Jelas ya guys ya? Oke, itu dulu yang saya sampaikan. Jika Anda merasa mendapatkan manfaat, kebaikan dan pencerahan, silakan klik subscribe, kemudian klik lonceng notifikasinya supaya video-video saya langsung Anda nikmati setiap hari. Jangan lupa klik like juga, kasih jempol Anda. Anda boleh share kepada kerabat, keluarga, teman, saudara dan seterusnya supaya mereka mendapatkan manfaat pencerahan yang sama seperti Anda. Jelas ya guys ya? Oke, untuk yang Anda yang mau konsultasi, diskusi, problem solving apapun yang Anda hadapi barangkali begitu, bidang apapun misalnya gitu, Anda pengen diskusi dengan saya, silakan kontak WA di bawah deskripsi ya. Saya cantumkan nomor WA, nanti admin saya akan merespon Anda ya. Saya pikir saya berdoa supaya link WA itu bermanfaat untuk kita semua. Jelas ya guys ya? Siapa tahu ada yang pengen berdonasi untuk pengembangan channel dan seterusnya, kontak WA di dalam deskripsi ya. Jelas ya? Oke, sekarang terakhir dari saya. Siapapun Anda, kapanpun ketika Anda merasa sangat putus asa, semua nampak gelap, semua nampak buntu, ingatlah selalu, saya Imron Wong pernah mengatakan ini kepada Anda. Tak peduli sesulit, seburuk, sehancur apapun keadaannya. Ingat, selalu ada harapan. Selalu ada pelangi di balik badai yang paling gelap sekalipun. Jadi, jangan pernah menyerah. Never give up. Teruslah melangkah, teruslah maju, dan sukses untuk Anda semua. Saya Imron Wong, terima kasih.